Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-213 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kana an-nas ummatan wahidah. Manusia ini dulunya satu umat. Kemudian diutus para nabi-nabi memberitakan kabar-kabar gembira dan memperingatkan dan mengancam. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah turunkan pula bersama mereka kitab-kitab dengan kebenaran untuk menghukumi di antara manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Tidaklah mereka berselisih kecuali orang-orang yang sudah diberi kitab. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Mengapa? Baghyan bainahum. Karena kezaliman yang terjadi tengah mereka. Bagha, zalim, melampaui batas. Ini baghi yang terjadi di tengah-tengah mereka. Padahal sudah diturunkan kitab,
sudah diturunkan atau sudah diutus rasul-rasul, sudah diturunkan al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, tapi toh masih tetap berselisih. Pasti ada sebabnya. Karena penjelasannya sudah ada, keputusannya sudah ada. Harusnya tidak berselisih. Tapi mereka tetap berselisih karena baghyan bainahum, karena adanya baghi di tengah-tengah mereka. Melampaui batas, ekstrim, tidak mau tunduk pada dalil-dalil, itu menyebabkan mereka berselisih. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang mereka perselisihkan. yakni orang-orang beriman dari kalangan muslimin. Allah berikan hidayah, petunjuk kepada umat Islam mana yang hak dari apa yang mereka perselisihkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qal ay kana an-nasu yani kanu mujtami'ina 'ala al-huda. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu umat. Artinya mereka tidak berselisih. Semuanya sepakat di atas satu agama. Yaitu agama tauhid. 10 generasi. Asyrat kurun sebelum Nuh alaihi salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas atau diriwayatkan dari Ibn Abbas, dikeluarkannya oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan dikatakan sahihul isnad walam yukhrijahu, menyebutkan dari Ibn Abbas bahwa beliau berkata, kana baina Nuh wa Adam asyrat qurun, bahwa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haqq. Semuanya di atas syariat kebenaran. Semuanya di atas agamanya Adam alaihi salam. Tidak ada perselisihan. Sampai di masa Nabi Nuh alaihi salam, sebelum diutusnya Nuh alaihi salam, ikhtalafu. Mereka mulai berselisih. Mulai bertikai. Mulai mereka berpemahaman, berkeyakinan dengan berbagai macam bagian, karena ada bagi tengah mereka. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka ketika terjadi perselisihan di tengah mereka, diutuslah rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Qala kadzalika, demikianlah makna ayat Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Manusia itu dulunya satu umat, kemudian mereka berselisih. Maka Allah utus di tengah mereka para rasul, mubasysyirin wa mundirin, memberi peringatan dan memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira bagi siapa yang mau mengikuti para rasul, dan memberikan peringatan, ancaman-ancaman bagi mereka yang tidak mau mengikuti bimbingan para rasul. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falamma ikhtalafu fid din fakafara fariqun minhum. Ketika mereka berselisih, sebagian mereka menjadi kafir, sebagian mereka menjadi musyrik. Baqiyal fariqil akhar 'ala din. Masih ada tersisa di tengah mereka sekelompok yang tetap di atas agama. Akhirnya terjadi pertikaian. Wa hasalan niza', terjadilah pertikaian di tengah mereka. Fa ba'atsallahu ar-rusul liyafsilu bainal khalaiq.
Maka Allah utus para rasul untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Kamu yang benar, kamu yang salah. Yang cenderung kepada kebaikan, yang cenderung pada tauhid ada di tengah mereka. Bahkan ada yang masih berpegang dengan tauhid, tetapi dibantah oleh yang lain dengan berbagai macam hujjah-hujjah akliyah atau berbagai macam syubhat-syubhat yang mereka buat. Terjadilah pertikaian, tidak ada penyelesaian. Maka Allah utus para rasul untuk memberikan penyelesaian. Kamu yang benar, kamu yang salah. Itu disebut dengan faslul khitab. Faslul khitab, penyelesaian pertikaian. Liyafsilu bainal khalaiq, agar menyelesaikan urusan makhluk-makhluk tadi, pertikaian pada makhluk. Wa yuqimul hujjah alaihim, dan agar para rasul tadi menegakkan hujjah, menegakkan bukti-bukti atas mereka. Ini tafsir pertama. Qila, dikatakan, dan sudah sering saya sampaikan, kalimat qila biasanya lebih lemah daripada yang pertama. Yang pertama disebutkan pendapat yang kuat, baru kemudian pendapat yang lemah diriwayatkan dengan sighatut tamrid, dengan kalimat ruya. Konon dikatakan pula, qila bal kanu mujtami'ina 'alal kufur. Katanya bahwa makna ummatan wahidah, mereka sepakat di atas kekafiran seluruhnya. Wadhalal, sepakat di atas kesesatan. Wasyaqa, di atas kesengsaraan. Laisa lahum nurun, mereka tidak memiliki cahaya sedikit pun. Jahiliyatin jahla. Wala iman, tidak pula ada iman pada mereka. Warahimahumullahu ta'ala biirsalir rusul ilaihim, maka Allah merahmati mereka, maka Allah menyayangi mereka dengan mengutus rasul di tengah-tengah mereka untuk mengajarkan kembali tauhid, untuk mengajarkan kembali agama yang hak, mubasyirin wa mundirin. Ay mubasyirin man ata'a Allah bi thamaratit ta'at, yakni memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mentaati Allah, yang mau mentaati perintah-perintahnya, maka dia mendapatkan buah dari ketaatan. Diberitakan kabar gembira. Minar rizqi wal quwwati fil badani wal qalbi. Di antara kabar gembiranya adalah akan dimudahkan rezekinya, akan diberi kekuatan badan, akan diberi kekuatan hati, akan diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Wa a'la dzalika al-fawz bi ridwanillahi wal jannah. Yang paling tingginya dari kabar gembira itu adalah mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Ini yang paling tingginya. Wa mundirin, dan memberikan peringatan. Adapun memberikan peringatan bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang menentang perintah Allah, maka mereka akan mendapatkan samaratil ma'siyah, akan mendapatkan akibat-akibat kemaksiatan. Ini indah, peringatan. Awas, siapa yang bermaksiat akan mendapatkan kejelekan disebutkan kejelekannya dunia dan akhirat. Min hirmanir rizqi, di antaranya terhalang dari rizki atau terhalang dari barokah. Kelihatannya memiliki harta tetapi tidak barokah. Wadda'fi, ditimpa kelemahan. Wal ihanah, ditimpa kehinaan. Wal hayatad dayyiqah, dan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka. Wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia bisa melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Iya,
Karena kalian dulu di dunia didatangi ayat-ayat kami, tapi kalian mengingkarinya. Maka hari ini engkau dilupakan. Ini ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka Nabi dan para Rasul memiliki dua sisi dakwah. Basyiran wa nadhira. Mubasyirin wa mundhirin. Tidak bisa dakwah hanya satu sisi saja. Oh, saya kan dakwahnya dakwah lembut. Jadi hanya bisyarah saja. Basyir, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Enggak pernah ngancam. Yang enggak lengkap. Nah, itu bukan dakwah namanya. Demikian pula sebaliknya, ngancam terus. Tidak pernah memberikan kabar gembira. Itu juga tidak seimbang. Harus terdiri dari dua sisi. Yaitu sisi basyir dan sisi nadhir. Mubasyirina wa mundhirin. Sebagaimana para Rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa mereka berdakwah dengan mubasyirin wa mundhirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan. Hendaklah kalian beriman. Siapa yang beriman akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, mendapatkan jannah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini basyir. Tetapi didampingi pula dengan peringatan, tetapi awas, siapa yang menyelisihi dakwah ini, menyelisihi tauhid, menyelisihi sunnah, maka terancam dengan ancaman azab dunia dan akhirat. Dakwah sejuk, Masya Allah. Nikmat dengan dakwah sejuk. Tetapi apakah tidak perlu dakwah yang panas? Ya tentunya sesekali perlu. Agar mereka takut. Bicara neraka, bicara azab, bicara ancaman-ancaman. Barakallahu fikum. Tetapi masyarakat yang mengikuti hawa nafsu nggak suka dakwah yang mengandung ancaman. Maunya sejuk terus. Maunya beritanya berita baik saja, basyir, 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 basyir. Nggak pernah ada nadhir. Begitu ada nadhir, wah nggak enak dakwahnya. Saya dimarah-marahin. Padahal Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat disebutkan dalam riwayat yang sahih, ala sautuhu, suaranya keras. Wahmarrat ainahu, memerah matanya. Seperti mundirul jaish, seperti pemimpin tentara, sabbahakum wa massakum. Seperti pemimpin tentara yang memperingatkan pasukannya, sebentar lagi akan ada serangan musuh pagi atau sore. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah di mimbar menyatakan ittaqun nar, ittaqun nar. Hati-hati dari neraka, hati-hati dari neraka. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Dengan suara yang keras, yang kata rawi, sungguh demi Allah, kalau ada seseorang di pasar, niscaya dia mendengar suara Rasulullah SAW. Karena kerasnya. Ittaqun nar, ittaqun nar. Walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Walaupun dengan setengah korma. Korma dibagi dua, disedekahkan. Ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan setengah korma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain. Dari Qatadah. Sama juga menyatakan bahwa ummatan wahidah maknanya dari Adam sampai Nuh ada 10 generasi, mereka semua dalam keadaan di atas tauhid. Kemudian terjadi penyimpangan, kesesatan, kesyirikan di masa-masa diutusnya Nabi Nuh, maka diutus Nabi Nuh saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa anzala ma'humul kitaba bil haqq.
Dan diturunkan bersama para rasul kitab yang mengandung kebenaran, yaitu al-ikhbarat as-sadiqah. Kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, kepada para anbiya, adalah terdiri dari ikhbarat as-sadiqah wal awamiril adilah. Terdiri dari dua jenis. Pertama, kebenaran dalam bentuk berita-berita yang jujur. Ikhbarat as-sadiqah. Berita tentang hari kiamat, berita tentang kebangkitan, berita tentang surga, tentang neraka, berita tentang apa yang pernah terjadi atau apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, berita tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan af'alnya, berita tentang sekian berita-berita yang semuanya hak dalam artian benar beritanya. Jujur, terpercaya. Yang kedua, awamir, perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah dan larangan-larangan disifati dengan apa? Disifati dengan adil. Yakni yang diperintahkan sesuatu yang adil, tepat. Tidak terlalu berlebihan memberatkan, tidak pula terlalu mengentengkan. Allah perintahkan dengan perintah-perintah yang pas, adil. Oleh karena itu, Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Kalimat-kalimat Allah ini sempurna. Apanya yang sempurna? Apanya yang tamat, yang sempurna? Sidqan wa adlan. Kebenarannya dan keadilannya. Kebenarannya pada al-ikhbarat, berita-beritanya. Keadilannya pada al-awamir wan nawahi. Istilah dalam usul al-khabar wal insya. Al-khabar wal insya. Al-khabar itu disifati dengan benar atau tidak benar. Maka Al-Quran ini yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Berita-beritanya pasti benar. Sedangkan perintah dan larangan tidak disifati benar tidak benar. Namanya perintah, ya terserah yang nyuruh. Maka sifatnya apa? Bukan benar tidak benar. Sifatnya adalah adil atau tidak adil. Tepat atau tidak tepat. Perintah Allah seluruhnya tepat. Adil, sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab yang hak, yang terdiri dari berita-berita yang jujur dan perintah-perintah yang adil sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja yang menerimanya ketika itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak memiliki istijabah as-sahihah. Tidak memiliki ketundukan yang benar, ketundukan yang sempurna. Kalau istilah orang sekarang ngeyel. Disuruh begini, protes. Disuruh begitu, protes. Disuruh seperti ini, menyatakan tapi kenapa begini? Kenapa gak begini saja? Itu Yahud, Bani Israel. Yang seharusnya kebenaran tadi yafsil bainal mukhtalifaini fil usuli wal furu'. Para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan seharusnya bisa menyelesaikan perselisihan mereka dalam pokok-pokok agama maupun dalam cabang-cabangnya. Wa hadha huwal wajib 'inda al-ikhtilaf wat tanazu'. Maka semestinya ketika terjadi perselisihan, pertikaian, hendaklah kembali kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. An yarudal ikhtilaf ila Allah wa ila Rasulih. Seharusnya dikembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Walaula anna fi kitabihi wa sunnati rasulih faslun niza' lama amara biraddi ilaihima. Kalau tidak ada dalam kitabnya, tidak ada pada sunnah Rasulnya penyelesaian urusan, kalau tidak ada penyelesaian pertikaian, enggak mungkin Allah perintahkan untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Enggak mungkin Allah perintahkan untuk kembali pada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pada satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Disuruh untuk kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Karena di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasulullah, ada penyelesaiannya. Ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Karena Allah turunkan Al-Quran tafsilan likulli syai'. Merincikan, menyelesaikan segala sesuatu. Lama dzakara ni'matahu wal 'azimah biinzalil kutub ala ahli al-kitab wa kana hadha yaqtadi ittifaquhum 'alayha wajtima'uhum fa akhbara ta'ala annahum bagha ba'dhuhum 'ala ba'd. Ketika disebutkan oleh Allah kenikmatan yang besar, yaitu diturunkannya kitab kepada ahlul kitab dan diutusnya Rasul pada mereka, yang seharusnya ini menyebabkan mereka bersatu. Yang seharusnya diutusnya Rasul-Rasul, diturunkannya kitab-kitab, yaqtadi ittifaquhum, harusnya menjadikan mereka sepakat. Wajtima', kompak, bersatu. Tetapi Allah kabarkan tentang mereka, annahum bagha ba'dhuhum 'ala ba'd, tapi sayang sekali mereka ini, Bani Israel dan ahlul kitab seluruhnya, mereka saling menzalimi satu dengan lainnya dan mereka saling menyesatkan. Wa hasalan niza' wal khusam, maka terjadilah pertikaian-pertikaian. Sebagian mereka melampaui batas. Sebagian mereka tidak mau tunduk. Sebagian mereka tidak mau menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya terjadi pertikaian. Wal khusam, permusuhan. Wa kasratul ikhtilaf, dan banyaknya perselisihan-perselisihan. Fakhtalafu fil kitab alladhi yanbaghi an yakunu awlan nas bil ijtima'i alaih. Mereka bahkan berselisih tentang kitab mereka sendiri. Tanyakan pada Yahudi, mana Tauratmu yang benar? Ikhtalafu. Oh ini Talmud. Oh bukan, ini yang lebih benar. Oh tidak bisa, ini yang lebih benar. Tanyakan pada kaum Nasrani, mana Injil yang paling benar? Ikhtalafu, mereka berselisih. Oh Injil Matius, oh tidak bisa, Lukas yang lebih benar. Matius, Lukas, Barnabas, apa lagi? Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian sedang. Ikhtalafu, mereka berselisih. Tetapi tanyakan kepada umat ini, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Tetapi Allah berikan petunjuk pada umat ini pada apa yang mereka perselisihkan. Umat ini tidak berbeda, seluruh kaum muslimin. Al-Qur'annya sama, 30 juz, 114 surat. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada satu yang keliru membacanya satu huruf saja, niscaya makmumnya akan mengatakan subhanallah. Masya Allah. Karena penghafal sekian banyaknya. Wa dzalika min ba'di ma 'alimuhu wa tayaqqanuhu bil ayatil bayyinat. Adapun mereka para Bani Israil dan ahlul kitab, mereka dalam keadaan berselisih. Padahal sudah datang kitab pada mereka. Tapi kitabnya mereka otak-atik. Ini yang namanya baghi. Al-baghi. Ayat yang ini enggak cocok, dihapus. Ayat yang ini kurang pas, ditambahi, dikurangi, dirubah. Ayat rajam, disembunyikan. Ini yang Allah katakan tentang mereka. Apa sifat Yahudi dalam Al-Quran? Yaktumuna al-ilma wahum ya'lamun, menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Apalagi? Naam. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Ini diganti. Akhirnya mereka berselisih. Kalau masing-masing merasa berhak, saya boleh merubah, akan terjadi sekian banyak perubahan-perubahan dan mereka akan bertikai. Harusnya jangan begini saja. Jangan begini, begitu saja. Ila akhirih. Maka ini barakallahu fikum
Mereka berselisih padahal telah datang kitab kepada mereka. Malah kitabnya yang mereka rubah. Wal adillatil qati'at, sudah datang dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang tegas. Justru mereka berselisih di dalamnya. Sebagian merubah, sebagian mengganti, sebagian menerima, sebagian menolak. Fadallu bidzalika dhalalan ba'ida, maka akhirnya mereka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ketika mereka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ketika mereka terus dalam keadaan berselisih, fahadallahu alladhina amanu, maka Allah berikan petunjuk pada orang-orang yang beriman dari umat ini, umat Islam, umat yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kami orang-orang terakhir tetapi awal nanti yaumul qiyamah. Karena hadallah alladzina amanu. Karena Allah berikan petunjuk pada orang yang beriman. Mereka berselisih, mereka bertikai, maka umat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah yang benar ini. Mereka ribut yang benar mana, yang benar mana. Umat Islam diajarkan yang benar adalah yang ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kami orang-orang belakangan, kata Nabi. Tetapi nanti yaumul qiyamah kita orang-orang yang paling dulu masuk surga. Yani umat Islam yang masih ada di atas keislamannya. Qala, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna ucapan Nabi SAW, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah, maknanya nahnu awwalun nasi dukhulanil jannah. Kami adalah orang-orang pertama yang masuk surga sebelum Yahudi, sebelum Nasrani, sebelum yang lainnya. Berarti Yahudi masuk surga? Naam, ada di antara mereka yang dulu beriman. Kemudian mereka berbuat maksiat yang tidak sampai menjadikan kafir. Mereka masih masuk surga. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, setelah diutusnya Rasulullah, maka Allah tegaskan mereka kafir kalau tidak beriman pada Nabi terakhir. Sebab siapa yang tidak beriman pada Nabi terakhir, berarti tidak beriman pada Nabi Isa dan Nabi Musa. Karena Nabi Isa dan Nabi Musa dan semua para anbiya mengkhabarkan nanti akan datang seorang Nabi, maka ikutilah Nabi tersebut. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina, wa idh qala Isa ibn Maryam, berkata Isa ibn Maryam bahwa aku Rasulullah SAW mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, membenarkan apa yang sebelumnya dan memberitakan kabar gembira pada apa yang akan datang. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan, membenarkan apa yang telah lalu dan yang ada pada Musa, dan mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi namanya Ahmad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di kitab mereka berita itu. Sampai sekarang ada. Di salah satu dari ayat-ayat mereka di Injil Barnabas ada. Tetapi mereka terjemahkan dengan pujian, datang pujian. Padahal datang Muhammad, maknanya memang terpuji. Inilah kalau sudah diterjemahkan ke sana kemari, kalau sudah diseret maknanya ke sana kemari, akhirnya tidak dipaham lagi. Terjadilah perselisihan. Tetapi Al-Quran sejak turunnya sampai hari ini tetap Arabian, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran Arabian agar kalian paham. Bahasa-bahasa yang dulu hampir sebagian besarnya tidak bisa lagi dipaham. Bangsa Sanskerta membingungkan. Siapa yang paham sekarang? Demikian pula bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa kuno. Tetapi Al-Quran sejak dulu zaman Rasulullah SAW sampai hari ini tidak berubah. Allah pilihkan Quran Arabian la'allakum ta'qilun, agar kalian paham, kata Allah SWT. Karena terus dipaham bahasa Arab. Walhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada ucapan Syekh.
Fahadallahu alladhina amanu min hadhil umma lima ikhtalafu fihi minal haqq. Yani fa kullu ma ikhtalafa fihi ahlul kitab. Semua yang diperselisihkan ahlul kitab. Wa akhta'u fihi al-haqq was-shawab. Yang mereka salah, mereka menyimpang dari kebenaran, mereka menyimpang dari sesuatu yang hak. Umat ini Allah berikan petunjuk kepada kebenaran yang paling benar. Biiznih, dengan izin Allah. Wa taysirihi lahum wa rahmatih, dengan kemudahan dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yahdi man yasha. Mau contohnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir contohnya. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tentang ayat ini bahwa umat ini diberi hidayah, diberi petunjuk apa yang mereka perselisihkan. yakni mereka Yahudi dan Nasrani ahlul kitab berselisih dalam masalah kiblat. Sebagian mereka menghadap ke masyrik seperti Nasrani. Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan Allah berikan petunjuk umat ini kepada kiblat yang benar. Yang kata Nabi disucikan sejak awal diciptakannya dunia ini. Yaitu Al-Haram. Ka'bah. Baik. Faminhum man yarka walam yasjud. Ketika sholat. Ada ibadah mereka yang ruku saja tanpa sujud. Ada yang sujud saja tanpa ruku. Ada yang sholat dalam keadaan berbicara. Boleh berbicara. Wa minhum man yusalli wa huwa yamshi. Ada yang sholat dalam keadaan berjalan. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haq. Sedangkan umat Islam, umat yang beriman ini diberikan petunjuk. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada berdirinya, ada pujian kepada Allah SWT, ada doanya, dan disuruh untuk tidak berbicara. Ini yang paling hak. Ini yang paling hak. Waqtalafu fis siyam. Mereka juga berselisih dalam masalah puasa. Ada yang berpuasa setengah siang saja. Ada yang berpuasa sampai terbitnya munculnya bintang-bintang seperti Yahudi. Ada pula di antara mereka yang berpuasa sebagian makanan saja. Makanan ini enggak boleh. Yang ini boleh. Tetapi umat Islam diberi petunjuk puasa yang hak, yang benar, yaitu berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh makan apapun, tidak boleh minum apapun. Dan disuruh untuk berbuka ketika maghrib, ketika matahari terbenam. Jangan menundanya sampai muncul bintang-bintang seperti Yahudi. Ini khonibina azakumullah, hadallah lima ikhtalafu fihi minal haq. Mereka juga berselisih tentang Ibrahim alaihissalam. Apa kata Yahudi? Ibrahim itu Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Mereka bilangnya Abraham. Allah turunkan wahyunya. Fahadallahu alladhina amanu limaktalafu minal haqqi biidnih. Allah berikan petunjuk kepada orang beriman. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi orang yang berserah pada Allah dan hanif, yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid. Ini yang hak. Faqalatil yahudu kana yahudiyan wa nasrani mengatakan kana nasraniyan, sedangkan Allah ajarkan yang hak. Bahwa Ibrahim maka Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan muslima. Juga mereka berselisih tentang Isa alaihi salam. Yahudi mengatakan Isa astagfirullah anak zina dan menuduh Maryam alaihi salam dengan tuduhan yang keji. Itu Yahudi. Sedangkan Nasrani sebaliknya mengatakan Isa anak Tuhan, jelmaan Tuhan, yang ini menjatuhkannya sejatuh-jatuhnya, menghinanya sehina-hinanya. Yahudi menghina Nabi Isa. Sedangkan Nasrani sebaliknya mengangkat ketinggian, dikatakan anak Tuhan, anak Allah katanya, atau jelmaan Allah, atau lahut dengan nasut bergabung jadi satu.
sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan ila akhirih. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah berikan petunjuk pada umat Islam. Allah berikan petunjuk pada orang-orang yang beriman ini dari umat ini tentang apa yang mereka perselisihkan dengan izin Allah. Apa Allah berikan petunjuk? Apa ayatnya? Tentang Isa alaihissalam. Isa alaihissalam disebutkan dalam banyak ayat, terutama dalam surat Maryam. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Artinya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Aku ini hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab. Didatangkan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan sebagai nabi. Pas tengah-tengah. Tidak ekstrim ke bawah seperti Yahudi, menghinanya dengan sejelek-jeleknya. Tidak ketinggian seperti Nasrani, ghulu, melampaui batas sampai mengatakan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, tapi Islam tengah-tengah. Fahadallahu alladhina amanu. Allah berikan hidayah pada orang yang beriman dari umat ini. Dan lain-lain dari contoh-contohnya sangat banyak sekali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada umat ini pada apa yang paling benar dari apa yang mereka perselisihkan. Fa'ammal khalq, setelah itu Allah katakan wallahu yahdi man yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, kepada jalan yang lurus. Fa'ammal khalqa ta'ala bid-da'wati ila siratal mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum setiap makhluk kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan hidayah, dapat hidayah. Yahdi man yasha, memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Adlan minhu, karena keadilannya. Allah berikan petunjuk pada sebagian dengan rahmatnya. Allah sesatkan sebagian yang lain dengan keadilannya. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim pada siapapun. Dan Allah berfirman, wa ma ana bidhallamin bil abid. Kami tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Wa iqamatu hujjatin 'alal khalqi la'alla yaqulu. Dan Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab ini sebagai penegak hujjah atas makhluk-makhluknya. Agar jangan sampai mereka berkata, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Agar jangan sampai mereka berkata, enggak ada yang memberi peringatan. Enggak ada yang memberikan pada kami kabar gembira. Enggak ada yang memberitahu kami jalan yang lurus. Enggak ada yang mengajari kami. Agar jangan berkata seperti itu, Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasul-rasulnya, baru kemudian Allah dengan kehendaknya melihat siapa yang memang pantas diberikan petunjuk dan siapa yang memang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk karena kejelekan amal mereka, karena kezaliman mereka dan seterusnya. Maka Allah berikan petunjuk bifadlihi wa rahmatihi. Allah berikan petunjuk dengan fadilahnya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa i'anatihi wa lutfih, dengan bantuannya, dengan kelembutannya. Siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fahada fadluhu wa ihsanuh. Maka ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah. Sedangkan yang disesatkan oleh Allah, fadzaka adluhu wa hikmatuh. Itulah keadilan Allah. Dan itulah hikmah Allah. Pasti ada sesuatu sebab yang menyebabkan mereka pantas disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Sallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.